تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat detik ini Allah masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, baik nikmat iman, Islam, kesehatan dan panjang umur. Sehingga dengan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan dalam rangka kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagai utusnya Rasulullah,
kita menjadi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waktu demikian cepat berlalu, hari demi hari kita lalui, bulan demi bulan berganti, seakan tak terasa ini kita berada di tahun baru Islam 1446 Hijriah. Seiring pergantian waktu dan pergantian tahun, maka kita meningkatkan rasa syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tiada satu waktu pun yang kita lalui kecuali di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah yang merupakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia memiliki keutamaan, di antaranya bahwa bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang haram, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna 'iddatasy syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Ke-12 bulan tersebut merupakan ketetapan yang telah Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah tetapkan tersebut ada 4 bulan yang haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu, yang pertama bulan Muharram, yang kedua Rajab, ketiga Dzulqa'dah, dan yang keempat Dzulhijjah. Inilah 4 bulan yang haram, 4 bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa bulan Muharram termasuk di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di bulan Muharram ini umat Islam dilarang melakukan peperangan, kecuali apabila umat Islam diserang terlebih dahulu, maka itu boleh kita membalas dalam rangka mempertahankan diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedangkan Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, mengapa bulan Muharram termasuk di antara bulan yang haram? Apa maksudnya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan ini sebagai bulan suci, mengagungkan kehormatannya, dan menjadikan dosa yang dilakukan di bulan ini menjadi lebih besar, dan sebaliknya menjadikan amal soleh pada bulan ini juga pahalanya lebih besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keutamaan yang kedua daripada bulan Muharram adalah nilai historis bulan ini sebagai bulan hijrah, yang seharusnya kaum muslimin mengambil semangat hijrah itu dalam kehidupannya. Sungguh hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya merupakan histori yang monumental, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka rela meninggalkan hartanya, meninggalkan usahanya, meninggalkan sanak saudaranya, dan meninggalkan tanah kelahirannya menuju kota Madinah yang belum jelas peluang usaha dan lahan pekerjaannya. Di sana
bahkan lebih dari itu. Dengan hijrah tidak sedikit para sahabat Rasulullah yang mempertaruhkan nyawa mereka, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanpa hijrah mungkin tidak ada peradaban Islam yang dimulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tanpa hijrah mungkin tidak ada kemenangan demi kemenangan yang dapat diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hingga mampu membutuhkan atau membebaskan kota Mekah, dan hingga akhirnya Islam dapat tersebar ke penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itulah ketika Umar bin Khattab menentukan tahun baru Islam, beliau memilih tahun Hijrah sebagai tahun pertama dan bulan Muharram sebagai bulan pertama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu bagaimana kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sedangkan Rasulullah telah bersabda, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah lagi setelah hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya hijrahnya yang dapat kita lakukan adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah masa kini adalah, kata Rasulullah, al-muhajiru man hajara ila ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah hakikatnya adalah orang yang menjauhi, yang meninggalkan setiap apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada di antara kita yang masih suka berjudi, ada di antara kita mungkin masih ada yang suka berzina, mungkin ada di antara kita ada yang masih suka meminum minuman keras, ketika dia berubah meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, meninggalkan larangan-larangan Allah tersebut, maka pada hakikatnya itulah dia telah hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan tentunya bukan itu saja, kita juga yang mungkin yang sholat kita sehari-hari masih di rumah, tidak sempat berjamaah, ketika kita mau merubah, pindahkan sholat kita dari rumah ke masjid, maksud kita sudah hijrah dari hakikat hati kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan terutama yang ketiga dari bulan Muharram adalah bahwa di bulan Muharram ini kita disunahkan untuk berpuasa. Di antara yang terpenting di bulan Muharram adalah kita disunahkan untuk puasa pada tanggal 10 atau yang disebut dengan puasa Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya bagaimana pahala daripada puasa Asyura. Kata Rasulullah, yukaffirus sanatal madiyah, bahwasanya puasa yang kita lakukan satu hari di tanggal 10 Muharram atau yang kita sebut dengan Asyura itu dapat menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Muharram sebagai awal bulan dari tahun baru 1440 Hijriah, maka marilah kita meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, bukan hanya sebatas kuantitas, agar kita lebih baik dan lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayahnya, agar kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita, kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita dapat mampu meningkatkan ibadahnya, amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد